warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Oktawianingsih dengan NIM 222111214. Di sini saya akan membahas materi sejarah mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam dan para tokohnya. Ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang ekonomi Islam ini, kita harus memahami pengertian ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Maksudnya adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara. Adapun pengertian ekonomi Islam, beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pemikiran ekonomi Islam menurut para ahli. Ya, di sini yang pertama ada dari Al-Ghazali. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali ini berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahah atau kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Selanjutnya, Al-Ghazali juga mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang itu harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, yang kedua untuk menyejahterakan keluarga, dan yang ketiga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Oke, yang selanjutnya ada pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Di sini Ibnu Taimiyah memberikan jawaban bagi negara dalam persoalan mekanisme pasar, yaitu menjadi pos peningkatan kualitas yang mendalam untuk membuat masyarakatnya sadar akan pentingnya standar moral dan kualitas moral sebagai aturan kemajuan dan dapat mewujudkan dalam kehidupan finansial. Seorang Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa memandang mekanisme pasar sebenarnya tidak terbatas pada masalah moneter, lebih dari itu mencakup beberapa bagian kehidupan bernegara dan beragama. Saya juga akan membahas pemikiran ekonomi Islam yang selanjutnya dari Ibnu Khaldun. Dalam pemikiran ekonominya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara itu, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Menurutnya, perkembangan ekonomi mempengaruhi perkembangan budaya dan negara. Pendekatan ini penting dalam memahami realitas ekonomi suatu masyarakat. Ibnu Khaldun juga memandang negara ini memiliki peran yang penting dalam mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi. Ini bisa melalui kebijakan fiskal yang tepat. Selanjutnya ada juga pemikiran ekonomi Islam dari Ibnu Qayyim. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan nilai-nilai etika yang baik yang seharusnya diamalkan oleh orang-orang Islam dalam kegiatan ekonomi mereka. Di antaranya, nilai-nilai etika yang baik tersebut ialah ketaatan kita, orang Islam, kepada Allah Ta'ala, ketaatan kepada agama, sifat baik, jujur, dan sifat yang benar. Apabila nilai-nilai etika tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya dalam kegiatan ekonomi, akan menjauhkan nilai-nilai jahat seperti pembohongan, penipuan, dan korupsi. Ekonomi adalah teras kepada kehidupan manusia. Tanpa ekonomi, kehidupan kita akan susah dan keperluan jasmani seharian manusia seperti makan, minum, dan tempat tinggal dan sebagainya tidak akan terpenuhi.
Oke, yang selanjutnya pemikiran ekonomi Islam dari Al-Makrizi yang mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam. Mata uang ini digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Dalam sejarah dan fungsi uang, Al-Makrizi mengemukakan tentang penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk. Menurutnya, penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Selanjutnya, dalam pemikiran ekonomi, Al-Makrizi mengemukakan tentang teori inflasi, dan ia telah mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Segitu saja mungkin pemikiran-pemikiran para tokoh yang bisa saya ambil. Perlu kita ingat, sejarah merupakan salah satu hal yang wajib untuk diketahui, apalagi mengenai sejarah perekonomian sejak zaman Rasulullah ini hingga sampai pada zaman kontemporer, karena sangat berguna untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, terutama untuk diimplementasikan secara luas. Mungkin itu saja materi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.